Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema dijamin mantan tambah nyungsep ketika mengkhianatimu agar bisa hidup enak dengan harta orang ketiga, ya. Jadi saya membaca tuh banyak yang curhat ya di komen ya di video-video di channel kita ini ya. Curhatnya itu biasanya mantan pergi mengkhianati ya. Ada yang bilang karena sudah capek hidup susah, capek miskin terus ya, capek ndak punya duit terus. Kebetulan ada orang ketiga yang kaya yang menawarkan hidup yang enak asal menikah bersama dia. Maka mantan meninggalkan Anda, menceraikan Anda, dan seterusnya tadi ya. Ya ini bagi saya ya tentu sesuatu yang sangat menyentuh ya. Kenapa ya? Karena memang Anda sudah berusaha kan, berjuang bersama-sama dengan dia, berharap dia bisa bersabar ya. Tapi ternyata kan tidak banyak orang yang bisa terus bersabar dalam keterbatasan tadi. Apalagi kita ini zamannya globalisasi ya. Kalau kita tidak pergi ke mall saja, kita baca artikel tuh di berbagai website, iklan barang-barang yang bagus-bagus itu muncul di HP kita ya. Kita awalnya tidak kepikiran, tapi karena iklannya muncul terus jadi pengen kan. Kita tidak kemana-mana nonton TV ya, 15 menit sekali masuk sesi iklan berbagai produk terbaru, handphone paling canggih, mobil paling bagus, dan segala macam muncul sehingga jadi pengen. Nah, pengen itulah yang membuat ketahanan ya, idealisme seseorang itu akan menjadi goyah. Mungkin awalnya dia cukup istiqomah ya dengan idealisme dia, biarlah hidup dari nol, menderita dulu, yang penting mendapatkan sesuatu dengan kerja keras, jerih payah ya, karena itu akan terasa lebih nikmat. Tapi dia bingung juga, dia sudah nikah 10 tahun, masih harus pindah ke sana kemari, ngontrak rumah, sementara yang kecil-kecil baru menikah langsung dikasih rumah oleh mertuanya, langsung dikasih rumah oleh orang tuanya ya. Muncullah rasa iri di dalam hati. Kok enak ya, kok kita jungkir balik begini, belum punya apa-apa, mereka baru menikah sudah enak sekali. Nah, kalau zaman dulu kan jarang orang tahu begitulah. Zaman sekarang orang dapat rumah, jangan dapat rumah ya, dapat hadiah yang kecil-kecil saja orang pamerkan di akun media sosialnya, apalagi rumah bagus, kendaraan bagus, tabungan banyak, hidup mewah, dan seterusnya ya. Dan Anda berteman dengan mereka ya tentu akan memunculkan rasa pengen tadi. Dan rasa yang disebut dengan pengen inilah yang kemudian akan gampang membuat sebuah idealisme yang sudah dipertahankan ya. Kan itu idealisme tuh, jati dirinya.
dia tidak mau dibantu oleh orang tuanya, dia tidak mau menyusahkan orang tuanya, dia pengen mandiri, ya, dan seterusnya. Jadi, nah, itu sudah terjaga selama bertahun-tahun, tapi karena faktor informasi yang sangat cepat itu tadi, itu bisa membuat orang menjadi goyah. Seorang istri misal yang awalnya pandai bersyukur, berterima kasih, bangga dengan suaminya yang mau bekerja keras, ya. Tapi ya karena itu tadi berteman di media sosial dengan orang-orang yang borju, akhirnya terpengaruh juga. Mulailah ngomel kepada suaminya, ya, minta ini, minta itu, dan seterusnya. Dan itu yang kemudian membuat ikatan itu menjadi goyah, yang pada akhirnya berujung dengan perceraian, perpisahan, pengkhianatan, dan seterusnya. Sehingga kerja keras selama ini menjadi sia-sia, ya. Cinta yang dibuktikan terus-menerus dengan kerja keras, berangkat pagi, ya, belum sarapan, kemudian pulang harus membawa nafkah, membawa uang, dalam keadaan lelah, dilakukan setiap hari dan dikalahkan, ya, oleh orang-orang yang kaya dengan membawa warisan dari orang tuanya. Itu kan sangat menyakitkan, ya. Tapi Anda harus tahu bahwa ketika seseorang, ya, dia menikah atau memilih itu tadi karena faktor apa? Karena faktor agamanya baik, ya, akhlaknya baik, sikapnya baik, biarlah hidup dengan harta yang pas-pasan, ya. Pas-pasan itu kan ada yang memang ngepres banget, tapi juga ada yang pas-pasan itu pas butuh, pas ada, kan begitu, tapi tidak berlebihan. Dia lagi butuh nih, datang rezeki, tapi tidak berlebihan agar dia tidak menjadi sombong. Nah, jadi ya, ketika orang menikah karena kebaikan hati, karena kebaikan agama, kebaikan akhlak, kebaikan sikap, dan dia bersabar dengan keterbatasan harta, maka yang dia dapatkan adalah keberkahan. Sementara orang yang kemudian memilih menikah karena yang dicari adalah harta, pengen hidup enak dengan memilih orang yang kaya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun selain kesusahan. Pengennya jaya, malah jadi nyungsep. Pengennya dihargai, malah direndahkan. Pengennya enak, malah jadi tidak enak. Maka di dalam sebuah hadis yang harus kita renungkan betul, ya, bahwa tidak ada kenikmatan yang hakiki yang bisa diraih dengan mudah. Kalau pengen kaya, ya harus kerja keras, bukan mengawini orang kaya. Kalau ingin dihargai, berusahalah menjadi orang yang manfaat, bukan kemudian menikah dengan orang yang terkenal atau orang-orang yang atau mertua yang populer begitu, ya, atau menikah dengan mertua yang dihormati, disegani orang agar ikut dihormati dan disegani juga. Bukan itu, ya. Jadi kalau kita ingin dihargai, maka kita belajar menghargai orang lain dan kita berusaha untuk memberikan manfaat untuk orang lain, bukan numpang kepada mertua atau kepada suami atau kepada istri tadi. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan
man tazawwaja mra'atan li izziha lam yazidhullah illa dhullan wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa menikahi wanita karena memandang kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan padanya kecuali kehinaan. Barang siapa menikahi wanita karena hartanya, maka Allah tidak menambahkan kepadanya kecuali kemiskinan. Ya. Jadi kalau mantan berkhianat cuman karena pengen menikmati harta orang ketiga, bukan kaya yang dia dapatkan, tapi justru sebaliknya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.